Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kita bisa. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan. Baik, sebelum melangkah kepada bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan, pertama kali kita pelajari terlebih dahulu berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 2/3. 2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Yang kedua, pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh 1/2/5. 1 adalah bilangan bulat, 2 adalah pembilang, dan 5 adalah penyebut. Yang ketiga, pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Biasa dinyatakan dengan 1 atau beberapa angka di belakang koma. Contoh 0,12. Dan yang keempat, pecahan persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh 25%. Baik, sebelum kita melangkah kepada mengubah bentuk pecahan, kita mengenal terlebih dahulu pecahan desimal. Nilai dan tempat bilangan pecahan desimal. Di sini ada bilangan desimal 0,145. 0 menempati tempat satuan. 1 menempati persepuluhan. 4 menempati perseratusan. 5 menempati perseribuan. Jadi di belakang koma 1 angka per 10, di belakang koma 2 angka per 100, di belakang koma 3 angka per 1000. Baik, kita lihat pada bilangan di bawahnya ada 0,2 di belakang koma 1 angka, artinya 2/10. Bilangan yang berikut 0,15 di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Ya, 15/100. 1,243 di belakang koma 3 angka, berarti berpenyebut 1000. Ya, 1243 per 1000. Ya, kalau disederhanakan akan menjadi bilangan pecahan campuran. 1/243 per 1000. Baik, sekarang kita mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk desimal atau sebaliknya. Baik, kita lihat yang A. Mengubah bentuk pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal. Bapak beri contoh 2/5. Ini adalah pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk desimal? 2/5 berarti 2 dibagi 5. Jadi 2 sebagai pembilang dibagi dengan penyebut, yaitu 5. 2 dibagi 5 itu tidak bisa langsung dibagi. Ya, kita minta bantuan dengan 0. Jadi 20.
Nah, karena minta bantuan dengan 0, di atas kita tambahkan dengan 0, kita lanjutkan pembagiannya. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Kita kembalikan ke bentuk perkalian. 4 kali 5 sama dengan 20, lalu diselisihkan 20 dibagi 10 sama dengan 0. Dengan demikian selesai pembagian tersebut dengan hasil 0,4. Jadi 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Baik, selanjutnya pecahan campuran 1/4. Langkah pertama kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 5/4. Bapak ulangi, 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/4. Baik, langkahnya sama seperti yang pertama tadi. 5 dibagi 4. Ingat, pembilang dibagi penyebut. Ya, 5 bagi 4, yang paling dekat adalah hasilnya 1. Kita kembalikan bentuk perkalian 1 kali 4 sama dengan 4, kita selisihkan hasilnya 1. 1 bagi 4 tidak bisa karena lebih kecil, lalu minta bantuan kepada 0. Nah, ingat kalau kita minta bantuan, kita tambahkan koma di atasnya. Nah, jadilah sekarang 10 dibagi 4. Yang terdekat hasilnya adalah 2. Kita kembalikan kepada bentuk perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita selisihkan 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak langsung bisa kita selesaikan. Kita minta bantuan kepada 0. Nah, di atas kita tidak tambahkan koma lagi. Jadi penambahan koma itu hanya 1 kali. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 kali 4, 20. Ya, kita selisihkan hasilnya 0. Dengan demikian selesai sudah pembagian tersebut. 5 bagi 4 sama dengan 1,25. Jadi kesimpulannya 1/4 diubah menjadi bentuk desimal adalah 1,25. Baik, sekarang kita beralih mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Bapak beri contoh 0,5. Kita ubah ke bentuk pecahan. Ingat di belakang koma 1 angka adalah per 10, jadi 5/10. Nah, kita sederhanakan. Ingat, menyederhanakan pecahan itu dengan menggunakan FPB. FPB 5 dan 10 adalah 5. Ya, kita bagi dengan FPB tadi 5 bagi 5, 10 juga dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 1/2. Di 0,5 bentuk pecahan biasanya adalah 1/2. Berikut 0,12 di belakang koma 2 angka berarti per 100. 12/100. Kita sederhanakan dengan menggunakan FPB. 12 dan 100 adalah FPB-nya 4. 12 bagi 4, 100 bagi 4. Hasilnya adalah 3/25. Contoh berikut, 2,4. Di belakang koma 1 angka, berarti per 10. Ya, 24/10. Kita sederhanakan. Ya, pertama kali menjadi pecahan campuran 2/4/10. 4/10 masih bisa disederhanakan dengan menggunakan FPB. FPB 4 dan 10 adalah 2. Ya, setelah dibagi menjadi 2/5. Ya, berikutnya mengubah bentuk pecahan biasa atau campuran
menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Yang pertama, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa atau campuran. Bapak beri contoh 25%. Ingat, persen itu artinya per 100. Jadi 25% adalah 25 per 100. Lalu kita sederhanakan. 25 dan 100 FPB-nya adalah 25. Maka kita bagi 25 bagi 25, 100 bagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Contoh berikut 120%. Ya, kita jadikan pecahan biasanya yaitu 120 per 100. Ya, kita jadikan pecahan campuran. 120 per 100. 20 per 100 masih bisa disederhanakan dengan 20 ya sebagai FPB dari 20 dan 100. Ya, hasilnya adalah 1/1/5. Ya, yang berikut mengubah bentuk pecahan biasa atau campuran ke bentuk persen. Contoh 2/5. Kita ingin ubah menjadi bentuk persen. Ingat, persen itu artinya per 100, berarti penyebutnya harus 100. Sedangkan di sini 2/5, penyebutnya adalah 5. 2/5, penyebutnya 5, kita ingin jadikan 100. Ya, 5 ini menjadi 100 dengan dikalikan 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilang juga dikalikan 20. Hasilnya adalah ya 40 per 100. 40 per 100, sudah mudah kita ubahnya menjadi persen, yaitu 40%. Jadi 2/5 bentuk persennya adalah 40%. Baik, sekarang pecahan campuran 21/2. Pertama kali kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. 21/2 bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Seperti langkah yang pertama, pada contoh pertama, penyebutnya kita jadikan 100. 2 supaya jadi 100, itu kita kalikan 50. Karena penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50. Hasilnya adalah ya menjadi 250 per 100. 250 per 100, ya bentuk persennya 250%. Baik, dari dua contoh mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk persen, ada cara yang lain. Bapak beri contoh. 1/4. Nah, untuk mengubahnya bentuk persen, kita tinggal kalikan dengan 100%. Jadi 1/4 dikali 100%. 100 kali 1, 100 per 4 atau dibagi 4 menjadi 25. 25%. Jadi cara yang lain bisa kamu lakukan, ya pecahan tersebut kita kalikan dengan 100%. Nah, nanti hasilnya akan menunjukkan seperti pada contoh. Ya, Bapak ulangi, 1/4 untuk mengubahnya menjadi bentuk persen dikalikan dengan 100%. 100 kali 1, ingat ya, perkalian pecahan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan kalau ini adalah bilangan bulatnya, 100 dikali 1/4. Ya, jadi 100 bagi 4 sama dengan 25. Ya, selanjutnya adalah mengubah bentuk persen ke bentuk desimal dan sebaliknya. Yang pertama, mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Bapak beri contoh 25%. Ingat, 25% itu adalah 25 per 100. Nah, per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Ya. Berarti 0,25. Jadi bentuk desimal dari 25% adalah 0,25.
Berikutnya 120%. 120%, ya. Bentuk pecahannya adalah 120/100, lalu kita ubah menjadi bentuk desimal per 100 di belakang koma 2 angka. Ya, menjadi 1,20. Selanjut, mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Sini ada contoh 0,3. 0,3. Oh maaf, yang sebelumnya tadi untuk 1,20 yang tadi Bapak ulangi, untuk 1,20 itu 0 paling belakang bisa dihilangkan menjadi 1,2. Ya, kita lanjut mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Contoh 0,3. Ya, kita ubah menjadi pecahan biasa 3/10. Nah, karena persen itu adalah per 100, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 100. 10 kali 10, 3 kali 10. Jadi penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. Hasilnya 30/100, atau kita jadikan bentuk persen 30%. Selanjutnya adalah 1,4. Ya, 1,4 bentuk pecahan biasanya adalah 14/10. Lalu kita ubah untuk menjadi penyebutnya menjadi 100, kita kalikan dengan 10, maka pembilang juga kita kalikan 10, jadi 140/100. Untuk persennya 140%. Ya, demikian sudah ya bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.